Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallub wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardud. Qad nara qad tahqiq utai qad tahqiq. Qad nara teman-teman ningali ingsun apa? Taqallub wajhika molak-malik wajah ira sering ingeti langit bisa mak ing dalem arah langit. Saking kepingine Nabi iki kinayah sangka donga saking seringe dungane Rasulullah njaluk kiblat dirubah saka madhep Baitul Muqaddas ning madhep ning Ka'bah. Molak-malik wajah bisa mak mutatalian hale wong sing arep-arep ila wahyi maring wahyu. Wa mutasawwiqan wong sing bronto lil amri maring perintah istiqbalil Ka'bah kelawan madhep Ka'bah. Bahkan ana sapa nabi ku yawat dulu seneng sapa nabi dari kae ngono-ngono istiqbalil Ka'bah. Ya ana hak satuné Ka'bah iki kiblat Ibrahim kiblat Nabi Ibrahim. Wali anak bulan kron satam istiqbalul Ka'bah yu'at ayu luwih narik ila Islamil Arab maring Islamil Arab. Pun dua kali ini jadi zaman Nabi di Mekah sholatnya madhep Ka'bah. Ketika pindah ke Madinah sholatnya madhep yang Baitul Muqaddas 16 bulan. Ya kebetulan di Madinah itu komunitas Yahudi. Jadi Yahudi sempat senang Nabi 16 bulan karena dianggap agama Nabi sama dengan Yahudi. Jadi itu kiblatnya bodoh-bodoh Baitul Muqaddas. Sausnya 16 bulan dirubah malah kan madhep Ka'bah. Nah, ketika akan madhep Ka'bah Yahudi protes. Falan wal yanaka Nabi saking kepinginnya madhep ning Ka'bah ndonga terus disembadani Allah falan wal yanaka mongko yakti temen bakal malingno ingsun ka ing sira muhawilan naka dikse malingno temen kita ka ing sira kiblatan ing kiblat tartu kang seneng sira Muhammad ha ing kiblat tuhibbuha dikse seneng sira ing kiblat. Fali mongko malingno sira madhepno sira wajah ka ing wajah ira satra Masjidil Haram ing arah Masjidil Haram ayul Ka'bah. Di salat itu wajib madhep Ka'bah. Kali wajib ka satra Masjidil Haram. Niki niku Mas Guru kula mencerita. Jadi ayat surat Baqarah ayat apa Madaniyah. Jadi ayat Madaniyah itu ora iso karo maca ngaji lugu model Ahmadun ra iso. Mergo penuh polemik ilmiah. Kok ayate kadung apa Madaniyah. Jadi proses ayat Madaniyah kok ora kena mbok teoreni lugu. Mergo permainane pun ilmiah niku wae. Nabi pertama teng Mekah madhep Ka'bah. Salate teng Ka'bah. Termasuk zaman wong kafir Mekah gedhe Nabi pas sujud ning Ka'bah dikai tele tok. Artinya sujudnya terus madhep Ka'bah. Ketika pindah ning Madinah, mbok sirine apa? Karo Allah diutus madhep Baitul Muqaddas 16 bulan. Bakdo 16 bulan madhep kiblat, madhep Baitul Muqaddas kan pindah malih madhep apa? Ka'bah. Terus orang Yahudi pikirane Muhammad pelin-pelan. Ora malih. Mulane iki kan diterangno gara-gara tragedi iki ana sebagian sahabat yang murtad. Sampai diterangno wa qadirtat dari jamaatun ku nganggep nabi gak konsisten. Intinya ya dengan rumah tuh jadi nak empon ayat dunia. Iku ora politik tok, wis polemike ilmiah. Niku lho kita guyon menyangkut ilmiah. Kalau nanti zaman mode sarang rois mungkin dianggap wong paling alim wong rois. Kalau ditakut wong ora iso jawab, akhirnya tak jawab tak pisau itu nyetakok itu cerdas. Sop paling abdal itu sop awal apa sop kedua? Enggak tahu lagi. Lho enggak jujur kan. Salat itu abdal sop apa sop awal? Paling abdal kan sop awal. Bener ya? Apa ada enggak? Kalau sop awal itu paling abdal, ngapain desain masjid Indonesia kayak ini? Maksud kamu gimana? Kok masjid itu dibikin memanjang selatan utara? Jadi masjid itu konduo biar semuanya sop awal. Kan semuanya abdul. Tangan-tangan coba semangat. Loh ini nakal lebih cerdas. Pada cemburet no, karena itu melahirkan sop 2, 3. Artinya melahirkan hal yang gak abdul kan. Aku bingung, karena itu gak mungkin ada takbir, dijawab gak kena. Untung kalau untuk tak jawab dan kalau sudah gitu nanti yang paling abdul itu yang paling mana? Misalnya sudah memanjang selatan utara, yang paling abdul siapa? Yang paling dekat imam. Nah kalau saya masjid gak dibuder bisa. Artinya kalau sudah memanjang gini kan semuanya top hafal. Imam kan nih paling abdul siapa setelah begitu katanya? Yang paling dekat imam. Bokong itu nanti kalau kan berhubung imam bisa. Itu artinya apa? Agama nak dicerdasi rusak.
Lah wong Yahudi melihat agama ngene iku. Ah Muhammad madhep Ka'bah, paling kangen keluarga ini. Ke Nabi wong suku napa? Kuret. Kembali repot. Lah itu yang itu Mas Pur, ini mengada Mas Pur. Sekarang para orientalis itu mengkaji sejarah kayak itu. Jadi teng Makjil itu disejarahkan bahwa Nabi itu ada saat-saat bimbang terhadap keputusan madhep ke kiblat, sehingga dia pindah ke Baitul Muqaddas sebagai ta'alufan Yahudi, burung Yahudi. Ke Nabi kan ngerti misalnya, ini agama kalau kamu rasionalkan, misalnya ini taruh saja di Mekah, ini Medina, misalnya ini 500 kilo, zaman itu saat zaman Nabi di Mekah 13 tahun itu jelas madhep teng Ka'bah, berarti kiblatnya Ka'bah, kiblat itu. Terus ketika pindah ke Medina, neng Baitul Muqaddas, memang banyak ahli tarikh Muslim yang memberi alasan ini. Mulane kadang Mas Bro, wong lugu kok Ahmadun luwe apik. Pokoke alasane kabeh wahyu, zaman madhep kiblat ya wahyu, madhep Baitul Muqaddas ya wahyu. Mergo nak mbok akal rusak. Kadang sebagian mufassir, sebagian orang ahli tarikh menulis Nabi saat di Medina madhep Baitul Muqaddas ta'alufan Yahud. Gue mikir ya. Dan memang faktanya cara hukum samawi pun memang Baitul Muqaddas juga kiblat. Karena Palestina itu pernah banyak nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang Palestina. Sekaligus saat itu memang ada Misakul Madinah, di mana Nabi dengan orang Yahudi itu bersekutu, khalif dari bahasa Arab mempertahankan Madinah. Mulanya ketika songko Medina ini Nabi 16 bulan kok dikon madhep malih teng ndi? Mekah, iku Yahudi terus takok saku suba mawal lagu angkiblatimu lati kanu ale. Kok saiki ujug-ujug Muhammad pindah meneh napa? Jadi nak agama diakal itu rusak. Termasuk niki, nak cara hitung-hitungan akal kan enten Mekah dulu, Mekah ini adalah posisi adalah pengusir Nabi. Akro juga orang yang mengusir Nabi. Jadi memang wajar secara psikologis untuk sementara Nabi melupakan Mekah. Mereka zaman Nabi di Madinah pilih faktor karena diusir penduduk Mekah. Iku nak buat akal rupet. Jadi agama nak jelas nabi akal malah rupet. Malah Allah jawab ketika orang Yahudi protes, "Mat, saya ini ujung-ujung madhep Ka'bah meneh." Jawab Allah bisa nggak? Qulillahil masyriq wal maghrib. Wae tak ulang wae Allah. Kok aku ati, lho kita ditentok nang Mekah ya salah, cara Baitul Muqaddas ya. Salah lah jawab Allah qulillahil masyriq wal maghrib. Wae tak ulang wae pangeran. Jadi terus akhirnya pangeran ke urusan ke tempat. Palestina je, Ka'bah je. Iku Jaluddin Rumi yang dari kiblat ya. Qalbul mukmin. Nah ini sudah masalah polemik. Mungkin ampun ayat makia ke Ahmadun rapati tak terang. Mereka ayat makia itu relatif kalau perasaan ini sampean-sampean. Orang nyai orang kromo juga ayat makia kan refena. Wong bodhe ngono abok ngusir. Bang, jadi Nabi diwahyani kon sabar pun bener ada polemik ilmiah sing efek psikologis ilmiah. Nah ayat Madaniyah rumput banyak. Termasuk orang perang. Nah, akhirnya kita nerang psikologi perang. Orang kiblat berubah. Ayat Madaniyah itu seruput awal seruput. Mengenai pengira dia maklumi ayat Madaniyah itu potensi dimurtadi. Mengenai kata Imam Suyuti bahwa qadir tadda lidzalika jamaah. Jadi sama proses tahlil kiblat ini terjadi murtad. Jadi ijtihad sing ngeten iki mun ruwet. Kok ngeten ana wong ini kisah nyata. Nah agama diakalno. Kula nanti tanglet itu ya. Zaman top-top Gusmi. Gusmi sering tempat-tempat prostitusi. Nanti tanglet itu. Gus tak terus jenengan sepundi. Jawab lagi enak Mas Bro. Gue takut niat boleh kebenaran, gue takut apa monis. Boleh kebenaran tenang. Boleh kebenaran gampang. Cara Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Lah nahi mungkar paling gak ke parak sing mbok mungkari. Gue apa nyegah barang mungkar paling gak parak sing nak ngadani ben parak. Dadi kan apa nahi mungkar ning BTS kono parak di BTS kandhani iso dadi BTS rapi. Gelem tak rapi ya terus ape. Tapi masalahnya ketika parak BTS kan potensi kita yo dino tenan. Artinya apa? Secara logika ijtihad memang masih mungkin teman-teman. Misalnya sampai kenal Badar Togel, kenal BTS, kenal mungkar-mungkar yang lain. Secara psikologi ijtihad masih mungkin karena awal dari amar ma'ruf nahi mungkar kan harus kenal objeknya. Itu secara teori ijtihad. Sampai piye carane ngandani orang parek. Padahal parek BTS sampai kudu mau pasar Baruri ya, pasar Kembang kan. Dia Mustafa terjun ke pasar kembang, orang sebenarnya mulai terjun. Dan nanti sudah, Kiai Mustafa terjebak nopo tergelincir di pasar kembang. Istihad, ini menyangkut istihad ilmiah.
Tapi nek istiadat nafsu kan pun riskan. Lagi Jawa pro istiadat nafsu standar. Jadi hal-hal yang dianggap ma'rudil halak, potensi rusak kan meduli. Sampai ditompo wayu rodo. Mungkin cara Islam tetap mau instan rodo ku apik. Jadi keimangan, nyuplai hari ada apa kok. Cuma ketika rodo itu ayu sering karo ancekat, ke Jawa tempat jauh. Potensi nafsunya tetap dianggap dua apa? Dua lebih banyak. Tapi kamu juga harus sadar, justru karena terlalu istirahat ngejoin nafsu, kamu juga harus sadar. Akhirnya kau rak iksan tenang, orang sempat ngati tenang. Lagi ya sampai nabi sudah khawatir jamu bujumu, ya khawatir kecoba tenang. Tapi ketika kau dikecoba, ya atau sudah kau tenang. Nah kebetulan ini sudah ambil LSM orang-orang sekuler, akhirnya santri reputasi ini tambah elek. Sekarang itu LSM kadang yang kecoba tenan. Nah ini perberan ini istilah ilmiah, artinya masalah ilmiah itu polemiknya bisa panjang. Gue ditonggo ayu rodo terlatap. Gue nak nuruti istilah nafsu, panjang mengedui tenan, panjang sampai wedi tenan, iman pas-pasannya rawang ayu kan khawatir tenan. Oke, dari segi kamu ada zina, ada kecoba bagus. Tapi faktanya kamu gak ihsan betul. Saya ini misalnya orang kernet eksan, seringnya kayak duit apa terus digedak kernet itu dirabi ke ketun tenan ya kan. Ini ilmiah lagi. Jadi masalah ilmiah berumat. Bener kita rujuk bukan dia konsep ngilangin prostitusi lah. Kan dia belum ngawini WTS enggak. WTS jumlahnya berapa di pasar berapa ribu? Kalau semua sini saja santri 6 itu kalau ngambil 4 ngalamin biro 6 kali 4 kan 24 BTS sekarang sudah sunnah rasul sudah dinikah kan berarti bener lah nak santri jejeran kok iso entek biro jadi istiadat ilmiah ruwet ya sama yuk gitu terus jadi nak nuruti ilmiah nggak teniki tapi sampai enggak nuruti ilmiah ditakoi so paling abdul besok awal berarti keliru desain Indonesia. Mereka melainkan soal kedua atau ketiga. Itu desain ketiga. Menurut akal. Ya repot. Wala ini permainan kelas tinggi. Gerbo ayat Madaniyah menurut yang ngerti. Falan wal dia nak kiblatan tarduha. Awal diwajah syatra Masjidil Haram. Wahai tuma kuntum lan ing dalam dina ana sira kabeh kita berma kalu juga kum satra. Ning diwae ana kowe kudu nak salat madhep ning arah Masjidil Haram arah Ka'bah. Arah boten tayin. Nah tayin boten saged. Tayin boten saged. Misalnya ngaten mawon Mas Romanto sing nate haji. Ka'bah paling banter pinten meter persegi? Wonten pinten meter persegi? Ka'bah wonten 4 meter persegi? 4 kali 4 ya. Ini rumah tuh, ibu sokong sobatnya ada tau tak. Jadi sing wajib madhep kiblat mau arah itu. Bukan kok takyin. Berkau nak takyin bukan sakit. Taruh saja ini. Kalau Ka'bah itu hanya 4 meter taruh saja, lebarnya hanya 4 meter. Berarti semua masjid yang luasnya itu lebih 4 meter, gak ngarah Ka'bah. Apa mana ampun jaraknya panjang atas Indonesia. Ini Mas Romanto. Misalnya sampean sekarang tuh ada masjid Istiqlal. Luasnya itu 10 meter. 10 meter kalau takyin itu yang Ka'bah itu berapa? 4 meter. Berarti hanya 4 meter yang kenceng Ka'bah yang apa? Yang lain enggak. Yang lain dok ini melenceng ke Meksiko. Semakin jauh kan semakin melencengnya. Malah nih agama nak buat cerdasi rusak Ka'bah. Nak sholat wajib madhep Ka'bah. Ka'bah abahnya mau 4 meter. Berarti semua masjid gak oleh luasnya ngeluarin 4 meter. Mereka tadi gampang. Rusak lah deh. Uang ada soal akal ya. Gue mulai iso. Asal itu bisa digaris-garis. Berpas tetap berapa? Di 8 meter. Berapa? Oh tetap. Lalu kalau debat ilmiah ngoten di bantah zaman nosar. Aku ngalim mulai cilik berbantah. Tetap pula jawab iya. Masuk akal ke rumah. Tapi ada kepiring pas no Ka'bah, dia ada 4 meter tetap rapat. Wah, kalau dia tetap rapat. Ini cerita lucu. Jadi ini mungkin nak baca surat Mekkah malah saling mati. Surat Madaniyah nggak tahu ruwet. Ini karena ada masalah-masalah ilmiah.
Wahai kumakum fawalu juga satro. Di mana satro itu arah. Pokoknya kira-kira pada mulan, mus gampang. Miring-miring tidak Allah pokoknya mulan. Wajah dina utul kitab. Lan sak temne wong sing diparingi kitab. Rupa-rupane Yahudi Nasrani iku layak alamu. Nek dene ngerti sapa Yahudi Nasrani ana wis adam ne tawal ilal Ka'bah. Jadi wong Yahudi Nasrani mestinya ngerti. Tetap ngerti nak Nabi Muhammad itu memang di antara sejarahnya pernah berproses madhep Ka'bah, terus madhep Baitul Muqaddas, terus berproses lagi madhep Ka'bah. Sebetulnya itu mereka tahu gitu, cuma nggak mau ngakui al-haqqu min rabbi. Wa ma qau bil wafilin amma ya'mal. Orang sapa wae lan wong sing lali amma ya'mal. Sangka barang iki. Mereka lakukan. Jadi artinya dia ngerti. Jadi umum masalah-masalah sing dadi catatan sejarah. Wong yang ngoten niku anate kiblate Mekah, bariku Mekah rubah ning Madinah, Madinah rubah teng Mesir. Wong Islam mau nate rubah. Nanti pusat peradaban teng Mekah Madinah, rubah malih teng Spanyol, teng Granada, rubah malih teng Irak, rubah malih teng Mesir. Itu tidak dunia rubah, intinya rubah. Walai nate taik tenen namun nekani siro ala dina utul kitab dikuli ayat lan saben-saben bukti ala sedika ngatasi bener iro ya kiblat. Umpama kafir ahli kitab buat terangno setiap ayat sing nunjukno ala sedika ngatasi bener iro diambil kiblat. Mata kiblat ora bakal anut sapa. Wong ahli kitab juga tak kain berarti. Gue yakin no kaya apa nak jenis rak cocok tetap buat tenang. Anut jadi walin ate taladina utul kitab bikuli ayatin. Semua ayat kamu bawa Muhammad untuk meyakinkan sidqika fi amri kiblat. Yakinkan bener di amri kiblat mata biu kiblat. Mereka tetap tidak akan itu. Tapi yang ngono wama anta kita bi kiblat. Wama antalan orang sira iku kita bi wong sing anut kiblat men kiblat yang Yahudi Nasrani. Kowe ora bakal iso anut. Tapi oma ba'dhum kita bi kiblat abad. Orang ono sebagian ahli kitab kelawan anut kiblat abad. Wong ahli kitab ora padha. Kiblat wong Yahudi be Nasrani nggih mboten padha. Yahudi ning tembok ratapan. Engko ning gone wong Kristen ning Bethlehem. Mboten sama-sama ngeklaim itu kitab suci. Mulane niku Mas Ber, kula niku setuju iku Mas Romanto. Islam paling kula pilih, paling seneng kula Islam sufi. Jadi Islam yang menghadirkan Allah di mana saja. Kok Islam anggere anut fisik no rusak. Ya rusak Mas, ora rusak. Akhire fisik piye wae namung Ka'bah, Mekah, Madinah, Palestina, Bethlehem, tembok ratapan. Bukan rusak, bener nih komentar Karen Armstrong tentang sejarah agama. Jadi repotnya kan selalu agama ini punya bentuk fisik. Misalnya sholat mau masjid, kiblat mau Ka'bah. Ketika bentuk fisik ini menciptakan kamu, ini terus repot. Misalnya kayak nyata. Misalnya mau Mekah nakal, sholat fil Masjidil Haram, abdul alfa sholatin minas sholat di goiri. Saya ini mau Mekah markai. Sing saya ini sholatnya arang-arang yang wakal sing doyan babu-babu. Seperti itu. Aku sholat noping teluk tok. Umurnya uang kan gak ngerasa 1000 tahun ya. Jadi wong Jawa wajib sholat nganti mati. Tapi nak Mekah sholat subuh bisa dong. Kan bodoh karo bisa gue sholat. Lah wong kan. Jadi aku mbok ora rusak kabeh. Wong fisik ku mbok imani. Kudune logikane ngoten. Wong Mekah wajib sholat subuh bisa dong. Mergo bodoh bisa gue sholat ing nyari umur kan gak ada 1 tahun. Jadi wong fisik iku mbok imani. Dewe Rasulullah masjidku iku sholat ing Masjidil Haram luwih abdul tinimbang sholat liyane saya. Coba akali ngono rusak kabeh. Tetapi nak sholat ilmu rabu fisika pun ya Allah pulau madhep kiblat di Amerika karena perintah engkau yang ada itu kamu kan jadi kita madhep kiblat itu raih Ka'bah memang ini perintah Allah kan madhep kiblat pun kan nyaman kan Allah terus yang hadir tidak kiblatnya tapi bukan berarti kita menghadirkan Allah terus bebas pada mental ulan justru itu oke ya Allah saya madhep kiblat karena perintah engkau tapi melilang Ka'bah hilang betul mau kita sholat ya akbar orang Ka'bah akbar kan mungkin kita madhep kiblat tapi tetap kan Allah akbar kan tetap alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim ndak kok pepe madhep kiblat terus betapa tingginya engkau nilai batu betapa bersejarahnya engkau batu Ka'bah kan tidak begitu kan tapi kapan kita jadi bodoh ujuk-ujuk sama madhep kiblat yang dramatis itu Ka'bah ya lho kebetulan yang tersari ayat dramatis Ka'bah kita mau madhep Ka'bah tapi tidak ada dalam sejarah yang perlu dramatis Ka'bah kan betul enter saya tetap kita agungno ya Allah akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim ya kan kuwi rodo pire teng awas danten lan bener Sayyidina Umar tetap aja ketika fenomena syirik itu masih kuat setiap kali ngabung Hajar Aswad di depan umum beliau memaklumatkan alim tu anaki hajarun la taduru wala tanpa walau la aniro itu Rasulullah qobal itu gimana qobal terus diterusno Sayyidina Umar merubono sajaratul ridwan
Padahal pohon bersejarah beat Nabi Fat Biatur Ridwan itu ngisore Sajaratul Ridwan pas Khalifah Umar diketok. Alasannya takut orang itu sendiri. Hukum pas Ibu Umar harus mulai kerosot. Orang itu merasa nyaman berdoa kalau di dekat Sajaratul Ridwan, merasa nyaman berdoa kalau di Ka'bah. Sebetulnya Allah memang bikin multazam tempat mustajab, Ka'bah tempat mustajab. Tapi yang kamu harus tahu, ada mustajab atas nama moral yang melintasi batas waktu dan tempat. Itu misalnya al-khusyuk, ikhlas. Ya, Quran cara versi Quran kan wonten donga sing mari mustajab piye. Ini ku mau wabil asari mustabirun waktu Allah milih sahur. Terus udhuni atajib laku. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi doktrin Al-Quran bahwa Allah itu dekat, baik saat kita di Indonesia atau di Amerika, ini kalah dengan doktrin fisik. Kita merasa dekat Allah kalau di Ka'bah. Apa ziarah wali songo ini kan sudah nakalan. Sebenarnya kita ini sudah nakalan, kalah sampai bingkai fisik. Aku kalau ngomongnya itu nanti dikira anti Ka'bah, bukan masalah anti Ka'bah. Kita ini sudah repot dengan masalah-masalah itu sudah repot. Mari kalau senang mas fenomena artis umroh. Bener orang soleh-soleh jebule soleh artis ya, nak mau fisik bener soleh artis. Sama ulama Abu Hajar Aswad, wati sebelum-belum sempurna. Umpama sholatnya Ka'bah, Abdul se-Indonesia bar, atau kelasnya gak dipikir Ka'bah di jerone gitu. Gimana? Malah apa pejabat atau kesempatan apa? Melebat. Malah kayak itu dulu, tapi kayak mendewakan fisik. Cara keluar rugi, pada-pada mendewakan siapa mau jadi Soeharto. Paling dia ini kiai, paling sholat jadi pojok yang multajam. Soeharto ini jerone, tak butuh kulit gitu lah. Mau kurangnya fisik. Tapi untungnya Allah betul yang terkurang fisik. Allah bersanu ikhlas, ambek sahur. Berontonin Allah bebas. Memang kita ada aturan fisik, wow, misalnya sholat kudu suci, haji kudu ning Mekah. Terus nutupi aurat kudu nganggo klambi. Coba bebek, pabenan rasa benan oh ya besok tuh dari bedan. Tapi tetap wonten aturan tetap wonten aturan kudu ono. Paham ya? Jadi aku mau abu ilmiah no. Jadi misalnya wonten kiai kok fanatik madhep kiblat sampai neleng no Ramadan. Kiblat itu pinten meter bayai. Paling kabeh 4 meter, lagi 4 meter mawon mesti amun opo mbok. Jadi kok cuma lecek. Lha iya. Nanti kalau jadi kiai ora fanatik, kaganatmu malah ora fanatik ruwet beno. Bapak belum bisa tinggi belakang. Wala ini tabah tahwa. Lamun anut sirah Muhammad ahwa ing bawa nafsune Yahudi Nasrani. Alladzi yad'unaka ilaiha. Kang padha ngajak sapa Yahudi Nasrani kang sira ilaiha mari ahwa. Mempak dimaja kamnal ilmi sawise yen teko ing sira menal ilmi. Ail wahyi. Ya wong kula terang pembandinge kudu ilmu innaka idzan nabilat. Kowe nak ngono ana tunggu Yahudi Nasrani idzan nalikane ngono. Ini tabak fardun. Lamun anut sira gumeng Yahudi Nasrani fardun ing dalam parilane andikan. Fardun artinya andikan. Ora kok salat bertiga. Wae anggere fardun tengene ilmu niku artinya andikan. Naukuri itu andikan fardun. Parilan cara itu. Mboten berdebat. Kowe ayat-ayat ilmiah artinya fardun niku parilan. Andikan kowe anut Yahudi Nasrani atas nama nuruti nafsu. Innaka idzal lamnatul. Kowe berarti wong sing dolim. Tapi nak nuruti karena perjanjian ya wajib. Mun kula kalian iki nak nuruti karena perjanjian ya wajib. Alladzina atainahumul kitab, wong sing tak paringi kitab, ya arifuna ngerti sapa alladzina Muhammad kama ya arifuna abnahu, kaya ngerti anak. Jadi Yahudi Nasrani tetua mereka ngerti Muhammad kaya ngerti anak. Kok ki alamat atau kriteria Nabi Muhammad terlalu jelas. Mulane Nabi mulai lahir ya digunjingno sampai entuk risalah pertama kayak Waraqah bin Naufal langsung ngakoni. Mulane ngaten iki kula bulan baleni malih. Ini itu ayat ilmiah. Ini saya baleni gak mati nih. Zaman Nabi lahir niku umur 12 tahun dijak teng Sam kalian Abu Thalib. Niku ketemu pendeta Bukhairah. Jare pendeta Bukhairah, "Ponakmu aja mbok gawa ning Palestina kok dipateni wong Yahudi. Mereka ponakmu calon nabi." Ini pendeta, tapi harus diikuti karena tidak ahwa. Dalam mengatakan ini dia tidak nuruti hawa nafsu. Tapi mereka tahu betul tentang Muhammad. Alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Muhammad kayak mengenal anaknya sendiri karena kriteria tentang calon nabi akhir zaman itu kelihatan sekali. Napa mulai sampai nak maca Bukhari. Imam Bukhari itu kan wong Soviet lah. Jadi metodologi ilmiah itu mantap. Imam Bukhari asahul kutub ba'dal Quran kitab Bukhari ini tenggene kitabul wahyi. Ini pertama yang dikutip itu hadisnya di Soviet.
Jadi Abi Sufyan presiden Mekah musuhin Nabi. Sebelumnya masuk Islam sampai pedagang besar sering teng Palestina. Nah, Palestina saat itu ajajan Romawi. Jadi ketemu Hercules, Hiroklu, orang bahasa Arabnya Hiroklu. Ketemu Hiroklu, Rojo tidak kok. Ini kisah nyata. Ini kalau cerita kama ya ribu nak benar. Lah Hiroklu itu kerungu-kerungu. Dene mimpi ono malikul kitab, ono Rojo sing sunat. Padahal sing sunat itu Hiroklu wong Kristen. Mikir. Mosok sing alam aku mikir ora. Dia tak kok penasihat itu artinya piye. Nah, peramal-peramal yang ramal nona iku artinya ono nabi ke Mekah. Ke Mekah sunat wong Arab. Kitab. Bahkan kebetulan ono kabilah saking Mekah itu sing ketua ya sudah pedagang. Tapi sudah muncul. Saya aku tak kok. Iki bahwa mereka ngerti Muhammad kok ngerti anak. Saya aku tak kok. Jadi kabarin ning daerah ono wong ngaku nabi. Ya, ada orang nggak benar. Jadi gitu, Muhammad bin Abdul. Terus, enggan mukadimah, kawatir ya, mukadimah Imam Bukhari. Jadi hadis pertama tentang kitab Bukhari. Tahu. Bapaknya rojo tau orang? Betul. Bapaknya orang biasa. Terus sebelum dia mengaku jadi nabi, reputasinya pernah bongkarnya sebelum umur 40 tahun tahu bodoh juga. Enggak, dia terkenal amin di komunitas kami, di kaum kami. Terus pengikutnya wong gembel atau wong terhormat, wong gembel. Terus pengikutnya tambah ukuran, tambah. Dari dialog itu sampai ada pertanyaan sekitar 10. Itu Hercules itu nggak beri komentar press. Sebelum itu Abu Sufyan orang masuk Islam, lalu ada di guyonan. Siapa yang mendapat hidayat justru saat ketemu wong kafir. Jadi Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu hidayat itu zaman wawancara di Hercules. Buat bertapak seganten. Terus Hiroklu komentar, iya panjang Muhammad itu nabi tenan. Umpama mbok jawab, bapak-bapak itu tahu rojo. Mesti tak komentari rojo itu nyatmu bumul kabi. Seseorang sing goleki kerajaan bapak. Jadi Hiroklu mau pinter. Umpama Muhammad bapak-bapak rojo, mesti tak komentari rojo itu nyatmu bumul kabi. Bapak-bapak rojo, saya gini dia boleh pengaruh tanggap, wong sing goleki pengaruh bapaknya sing hilang nyat bumul kabi. Abi dianggap mengembalikan reputasi ini bapak Ayon. Kemudian wonten kriteria umum tentang siapa sing api dadi nabi. Kayak saat ini Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu kan fiktif. Wong sekuler malah darani sekte sing sesat, Mahdian. Mergo wong nganggep semua masalah akan diselesaikan oleh Imam Mahdi. Terus di dalam itu dari Jawa jadi ratu adil. Itu wape kono kemulut apa ae ngenteni kok ratu adil. Mahdi itu jenenge sapa? Muhammad bin Abdullah. Jadi repot agar masalah fiktif itu terwebet. Lagi sebeten zaman ahli kitab yang jujur-jujur dari sederhana Nabi Muhammad lahir. Polemik tentang Nabi Muhammad, polemik saya tentang apa tekannya ratu adil. Tapi riyen tiang jujur-jujur. Jadi memang meyakini akan ada. Dan kita tahu betul saat ada memang ada betul. Betul kata saat ini ratu adil betul. Orang kosibur frustasi dipimpin sebuah kecewa para ratu adil. Nanti kere ratu adil betul. Nanti kere mana udah idealnya. Jadi makanya kamu tuh gule itu Bukhari awal. Ibu, nanti kan Bukhari di sini bilangnya balik mana satu. Bersabar ngerti. Terus ini menurut global ini mungkin nanti kalau sudah ayat-ayat Makkiyah saya ada banyak menjelaskan karena kalau ayat Makkiyah itu enak bermanto dungo caranya misalnya sampai dosanya akeh kan dungo Rabbana dalam di sana misalnya kepengen husnul khotimah ya Rabbana la tuzigh qulubana jadi gampang ayat Madaniyah punya tadi rumah kisah ini tak wajah lagi jadi alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini kan Bukhari sing juz pertama kan, Romanto. Sing juz pertama niki mulai pertama cerita Waraqah bin Nawfal, pamane Sayyidah Khadijah sing pertama Nabi untuk wahyu. Njuk pemulang ya. Terus yang kedua niki mau cerita Abi Sufyan pas ketemu Hiroklu Abi Rum. Jadi niki nomor 9, nomor 1 sampai 9. Ya niki sing dadi bukti ayat alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi zaman Nabi kan pertama kali ketemu malaikat Jibril kan kedua kira. Nabi kan orang awam umi. Roh malaikat Jibril kaget walhasil juga memulih Khadijah
sebagai tiang sempun pengalaman, ya umurnya kan pun 40 tahun, matang selawe. Tapi Garwa Khadijah itu saya tahu, Khadijah umur 40, berarti pinter. Sakit gangsal lagi, sekitar sakit gangsal, kan pun pengalaman, pun tetap. Yo, Mas tak jak nih gue pamanku yang pengalaman tentang itu, dijak nih Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal dia komentarnya, "Cung sing mbok royo apa? Oh ngeten-ngeten. Seorang yang warnanya gini-gini terus memberikan waktu saya begini-begini, aku iso maca ngene-ngene sesuai komen." Terus dari Waraqah bin Nawfal, "Hadza an-namus alladzi nazalahu ala Musa." Yaitu malaikat sing teko ning Nabi Musa. Ya letani dia jatan, letani aku lu khayyan. Itu juga kaum langsung lama. Mat, muka-muka mati tuwek, menangi gue diusir kaum. Malah komentar pertama kan, Mat, muka-muka aku mati tuwek, menangi gue diusir kaum. Dari kanjeng Nabi Fakola Rasulullah, almu khnijiyah. Masa kula diusir? Nabi UGR, beliau kan reputasinya baik-baik saja. Masa kula diusir? Terus kola na'am. Lapnya tirojulun kotu bimis 5 cita bila ujian. Wa iyu drikni kaum ka ansur ka nasron azhar. Orang-orang wong kaya kowe kecuali sebel diusir. Niki sing cerita nggih sama. Jadi kula waca ngene iki. Lah Waraqah bin Nawfal iki sama. Hatta atat di kula waca ngene. Kamaden sing ya itu. Jadi kula sepunten ya. Jadi kalau misalnya saya ngaji gak nambah ayam yatimu ya kula sepurane jadi ngaji ilmiah. Ngaji ayam ora golek mursyid, iso ngaji ilmiah. Jadi akar mantuk protes ngaji Gus Mbak malah hati rayam. Kowe pancen ngaji ilmiah gak dadi ayam, dadi ruwet. Utama gak madun, mana protes ngaji malah ruwet kabeh. Enak aja ngaji mbek mursyid. Mau orang ayat swarga. Ayo lah, gimana? Lo nyaman? Ngaji banyak, mulai nih. Jadi cara deketin apa? Motor kok pengaruhnya gede. Paling ini aja motor kok. Ngelapat lorong ngelapat swarga. Nggak ada nggak cuma orang itu nggak berapa lama ya tau. Gak tapi enak. Nah ngajinya rumit kan tadi kalau mau gini komentarin. Jadi alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini komentare Sayyidah Khadijah. Hatta bi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza Ibnu Abi Khadijah. Nah ini yang baru sama ini kan. Wa kana imro'an. Waraqah itu imro'an tanas sorofil jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al Ibrani fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah ma syaa Allah ayaktub. Wa kana syekhun kabiron qad amiyah. Pak Mustafa, lama kamu kue kamu Ahmad. Jadi mulai rian Mas Nur, jenis polemik ilmiah, proses penerjemahan penulisan. Jadi Waraqah bin Nawfal manggon teng Mekah. Beliau itu pendeta Nasrani. Misionaris dia saat di Mekah kepengen Nasrani nawa. Tapi Nasrani sing masih ahli kitab Toliso, masih tauhid. Tapi yang jelas wakana yaktubul kitab al Ibrani. Jadi kitab-kitab bahasa Injil sing ahli Ibrani. Ini kemudian diterjemah bahasa Arab, tubuh minal Injil di Ibraniyah masya Allah ayat itu. Jadi dia punya memori ilmiah luar biasa tentang Injil. Makanya dia ketika ngerti fenomena kayak Nabi Muhammad langsung paham. Oh, kowe tamat sing kirane dadi nabi. Seperti itu sir kaum langsung paham. Tapi jelas kan wa kana imro'an tanah sarofil jahiliyah. Lalu kalau ngaji Bukhari, ngaji Jimat itu orang-orang ilmiah ini malah padahal itu siji sebab apa? Ilmiah ya. Lalu ya, jadi ini sorry dah. Wakana imro'an tanah sorofil jahiliyah. Wakana itu berkitab itu biminat Injil Ibrani masuk ayat itu. Wakana syekhon kabiron kot amiyah. Usepuh butuh. Terus badon itu ini bukti bahwa orang ahli kitab mengenali Muhammad kayak mengenali anaknya. Kalau dia jelas kriteria. Nah, terus diterusno mbek riwayat sing kedua ini sing tentang nomor 9 ini dia lagi Abi Sufyan zaman piyambake mimpin kafilah dagang teng Palestina. Malah ketemu penguasa tuh di Robi. Terus wawancara tentang Muhammad. Paham itu dia itu nak jenenge ana fenomena nopo pun dadi bakasan. Di ilmiah orang-orang kayak kok musuh paham lebih sih wong sekolah ngeten iki menyangkut ilmiah ini ya rumit. Paham ya terus dan ini kan waktu ila maya dini multi fayak turu mantihi minal yahud fabenahum ala amrihim utiya hiroktu birojulin ursila bihi maniku hustani baru arkobai rasulillah falam mas takbarahu hiroktu kora irga bukang dulu amut tadiran dua amlah berarti nggak terus dia mau ngipi ketemu wong sunat maniku hitan wong sunat iso mimpin dok Romawi
Tapi dia ngerti, terus takok, sing sunat itu sopo jadi itu. Jadi penasihat sing sunat gitu yang Yahudi, kita orang Yahudi sing. Gitu yang Arab, sorong Arab itu kafilah cekel itu sunat apa sunat, wah jadi orang Arab. Saya kan gak mungkin markai kafilah ini masuk. Akhirnya takok, saya takok. Jadi nih gue ngono bong jenenge Muhammad ngaku Nabi. Gini, anu terus nih itu lagi sampai berapa halaman. Ini kalau mau di takdir nih. Takok ani 20 pertama itu termasuk ini. Wasa al-tuka halkana min abahi min malikin. Wasa al-tuka halkana min abahi min malikin. Aku takok kowe apa bapak Muhammad Raja. Fadzakarta anak, kamu jawab enggak? Kultu. Kalau kana min abahi min malikin kultu rajulun yatlubu mulka abihi. Umpama bapak Muhammad Raja logikane boleh kira-kira bapak Ayuna. Nana legus ambisi ngalim paling bertanggung bodoh bapak berapa dakwah itu tapi iya kan nanti lagi aja nyata ikhlas gak ulang ya ini sampai kan ikhlas gak badi bobo ya ikhlas di oh ikhlas iya itu apa yang pejabat kudu didakwai jadi perlu dicurigai pejabat perlu dakwai sing terus ora disebut nang ya perlu dijatuhi ora terus perlu didakwahi. Ya, adane diterus ora apik terus. Pejabat perlu didakwahi ya perlu dijatuhi bener malah. Kan jujur. Kan jujur kan bener. Terus wa ta'al tuka hal kuntum tattahimuna bil kadzib qabla yaqula maqala. Apa kamu pernah curiga bahwa dia pernah pendusta sebelumnya ngaku nabi? Fadzakarta anta fakat arifu annahu lam yakun yadzarul kadzib ala nas wa yadzifa lahu. Jadi tak anggap Muhammad itu bener mergo urung tau goroh zaman sebelumnya dadi nabi. Wong kok direputasi goroh ora pantes dadi nabi. Jadi ini wonten dialek tentang alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Mengenai kalau bulan-bulan ini jadi zaman Abi Thalib umur Nabi Muhammad umur 12 tahun pas dijak dagang pamane teng Palestina men ketemu Rawi Buku Khairah gitu. Wana am sampai nabi kau usah mau dipateni ya. Lah logikane kan wonten ilmu kali Mas Romanto. Satu pendeta Buku Khairah ngerti nak nabi di calon nabi pada umur 12 tahun. Terus dia juga meramalkan nak bujak sido Sam itu lagi Palestina Syria. Mesti dipateni ngomong ya. Artinya apa? Keyakinan yang Buku Khairah Yahudi juga sudah mengenal kriteria Muhammad. Umpama mantep orang dikenal kan apa tiba-tiba aja cara uwe paling udah orang iya kan dikhawatirkan dibunuh artinya kan nganggep calon pembunuh itu tahu lara-lara kan jangan bunuh paling ya apa gar bang Mustafa ya jenis alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah cuma masalahnya wa inna fariqam minhum saat temen kelompok sama ahli kitab layak umuna hakon yaktinya bodoh nutupi kebenaran. Nah itu masalahnya umuna hakon ngerti tapi nutupi wa inna fariqam minhum saat temen sebagian kelompok ahli kitab layak umuna yaktinya bodoh nutupi sama fariqam minhum al-hakon ikhar wa hum ya'lamun khalil tapi wa kakek ya'lamun ngerti al-hakum rabbika fala takunanna minal mumtarin al-hakum dari perkara hakim rabbika. Jadi masalahnya mau nyangkut kitman, kok ngerti tapi kitman. Al-hakum bil hakim rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allahumma arhamna